Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, 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 bakal ngomong subscribe letot, anu subscriber, bagus inget teh. Aduh, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah hasanah jasa kepada sahabat-sahabat subscribe yang wis mejet kang abang-abang kang cet kon ya, matur suwun dan yang sudah terus pantengin channel saya Ujang Bustami, dan juga untuk orang-orang yang sudah datang ke Padepokan, mudah-mudahan semua hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kabul. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang galau mudah-mudahan ditenangkan sama Allah, yang semua banyak masalah mudah-mudahan dipermudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila mana penghormatan dalam Padepokan itu kurang maksimal karena alafu aduh pegal. Terima kasih karena sudah silaturahmi ke Padepokan, sudah datang ya. Mudah-mudahan semua hajat sahabat-sahabat semua dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah kabul. Jadi saya sudah berada di tengah-tengah dapur. Tengah-tengah dapur. Yang pada malam hari ini saya mau menemui seorang praktisi spiritual, paranormal atau dukun. Beliau adalah titisan daripada Wali Sunan Kalijaga. Dan juga titisan dari Bunda Nyai Ratu Kidul. Wah, komplit pakai telur Indomie rebus. Aduh, kalak aku. Ya, daripada ngecaprak bae sahabat kene dapur, aduh. Peganeman. Salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sholawat istighfar, perbaiki sholat sahabat, perbaiki sholat. Aduh, bisa jauhin nih setan belek, setan engklek, setan wis kredek, wis kepret, pepak, aduh skala kaku. Jadi sahabat pada malam hari spesial, terus karena ini titisan kayak titisan malampir. Aduh wis pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol sahabat nih dapur guys. Aduh sumpah, ikutin saya sahabat, skala kaku. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Ibu sinten Bu namanya? Sophia. Oh, nggih. Sehat nggih. Panduane Bu, panduane. Nih putra Haji Mamak weh. Putra Haji Mamak itu. Putra Haji Ahmad Bu. Di Bu. Mohon Sinarancang. Sinarancang. Tadi Mamak. Mohon. Aku sakra bener tuh tadi. Mohon. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ini banyak sekali fosil sahabat, ada kayu-kayunya. Ganti mama aku. Alhamdulillah. Sehat. Boleh masuk? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kalau pangampure amat jadi tempatnya orang resepaken jaluk maklum pangampure baik. Gimana? Sehat Kang? Alhamdulillah paling waras sehat aman. Saya Ujang Bustami Kang. Saya yang pertama saya silaturahmi Kang. Yang kedua saya pengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada sampean terkait dengan praktisi Kang. Gimana Kang sama keluarga semua sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah semua. punya istri Kang? Alhamdulillah udah punya. Anak berapa Kang? Banyak. Oh banyak. Berapa Kang? Jumlahnya 6. Oh anaknya 6. Betul. Yang besar umur berapa Kang? Yang besar udah nikah. Umur berapa Kang? Udah umur 21. Oh 21.
Ya, jadi begini Kang, saya pengen cerita-cerita tentang praktisi. Saya menarik sekali ketika ada informasi sampean itu titisan daripada Sunan Kalijaga dan juga ada Bunda Ratu Kidul ya, Ya, Nyi betul. Nyi Roro Kidul. Betul. Nanti kita bincang-bincang Kang, sejak kapan sampean itu terjun di dunia praktisi Kang? Ya, saya rasakan begini ya. Dari kecil umur 7 tahun saya hobi sama benda-benda yang namanya tirakat, sering menyusurin kali-kali atau gunung-gunung. Namanya itu hobi dari kecil. Sampai sekarang pun namanya hobi itu tidak bisa dihilangkan. Dulu belajarnya di mana Kang? Punya guru siapa Kang? Guru saya orang tua sendiri. Oh, orang tua sendiri. Betul. Siapa namanya Kang? Namanya kakek saya, Bapak Jatiah. Oh, Bapak Jatia. Dulu keilmuan apa sih Kang yang diturunkan sama Akang ini? Yang diturunkan sama kakek dulu itu ilmu kejawen. Oh, kejawen. Iya, betul. Karena dari tradisi leluhur, Kanjeng Sunan Kalijogo jangan sampai menghilangkan tradisi dari nenek moyang kita, dari leluhur kita. Nah, seperti saya menyediakan sesaji-saji ini untuk barangkali mereka hadir, saya menyediakan kesukaan mereka waktu hidup, kan gitu. Nah, dulu tirakatnya di mana saja Kang? Yang paling lama di mana Kang? Yang paling lama itu ya di hutan, di pinggir kali atau di gunung sambil mencari fosil. Yang dibaca apa sih Kang ketika melakukan ritual-ritual dan tirakat itu apa Kang? Yang saya mau pergi, kata orang dulu katanya kejawen. Cuman baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Yang namanya Bismillahirrohmanirrohim itu ada. Cuman namanya orang dulu kem-kem bumingkem, satu hewan pada mingkem. Ya alhamdulillah kalau saya ke hutan ketemu binatang apapun pada diem. Tuh, ternyata ilmu dulu kejawen, alhamdulillah. Karena kita ngikutin jejak leluhur. Tuh, makanya Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan tuh seperti jangan lupa, harus ingat adanya kita, adanya leluhur, adanya karuhun. Makanya jangan melupakan. Sekarang banyak bencana tuh karena ulahnya kita manusia, melupakan sama leluhur kita, budaya kita. Malahan yang diambil budaya-budaya asing. Budaya aslinya mana? Seperti Cirebon yang terkenal seperti zaman dulu digigit ular, cari batu isa. Ada orang kena santet, dikasih batu kelor, alhamdulillah santet itu tidak mempan. Iya kan. Tuh seperti genter bambu juga bisa untuk menangkal. Santet itu amat. Nah, awal mula sampean ini dikasih tongkat sama Sunan Kalijaga itu tirakat di mana Kang? Nah sebetulnya tongkat ini porsil tuh penemuan dari Kalijaga Ulu yang disebut namanya Cimewek. Nah waktu saya lagi merenung di bawah bukit, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berjalan di atas air, tidak tenggelam. Akhirnya suatu saat dia tuh lagi kenapa deh nyiksa diri begini, kan gitu. Nggak boleh menyiksa diri itu. Diri itu harus dijaga yang baik, dirawat yang baik. Sakit juga harus diobatin. Kenapa menyiksa diri? Cuman saya bilang kayak saya tuh intinya orang nggak punya, kan gitu. Terus hobi saya cari-cari batu. Nah buat dibikin jadilah cincin permata. Sehari-hari buat makan saya sama keluarga saya. Ini tahun berapa Kang? Dikasih? Ini langsung dikasih dari Sunan Kalijaga Kang? Ya betul. Ini batu ya Kang? Bisa Ini- saya lihat Kang? Coba. Boleh silakan, boleh cek. Jadi sahabat, ini adalah batu sahabat. Batu ya Kang? Batu. Ini waktu diberi sama Sunan Kalijaga bilangnya gimana Kang? Sunan Kalijaganya? Bilangnya titip. Nih pegang ini tongkat. Tongkat ini artinya untuk menuntun mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah. Tuntunlah di jalan yang benar. Tuh, namanya tekan sebagai penuntun. Nah bisanya batu ini
saking lamanya atau gimana Kang? Kayaknya saking lamanya. Itu siang hari atau malam hari ketika Sunan Kalijaga ngasih tongkat ini? Nah, ini siang hari, Mas. Oh, siang hari. Jam 12 lewat seperempat. Oh, jam 12 lewat Seperempat. Terus ada pesan apa lagi dari Sunan Kalijaga? Ya, pesannya begitu. Seandainya saya banyak rezeki, kan? Katanya titip masjid dan parkir miskin. Cuma sampai sekarang, masya Allah, saya belum terkabul. Nah, ilmu kejawen Anda sampai itu gimana sih Kang mantranya Kang? Biar sahabat-sahabat semua tahu nih Kang. Gimana kalau yang dibaca? Kalau saya sih percaya satu sama Allah kita, yang menciptakan kita, bumi dan langit dan seisinya, semesta alam. Makanya saya kenapa senang-senang sama benda alam, karena gunung atau alam itu kuncinya kan seperti alam itu batu, kuncinya alam itu. Sampai saya ingat ke Ka'bah Baitullah juga yang dibangun sebuah batu. Sampai saya mendapat tekan fosil ini batu. Nah, bisa diceritakan Kang, fosil apa saja sih yang hasil tirakat-tirakat sampean Kang? Bisa dijelasin Kang? Boleh. Jadi sahabat ini, kalau tadi nama siapa Kang? Nama saya panggil aja Kang Mas Junedi Permadi. Oh, Kang Mas Junedi, Kang Jun. Ini Ya, gimana Kang Kang? Jun. Coba dijelasin ini. Apa ini Kang? Apa aja? Ini maaf aja namanya setahun sekali kalau mulut ini baru dicuci. Tuh, namanya sebutnya kan ini swaseki. Itu ada bentuk apa. Nah, ini seperti ini biji jengkol jadi porsil. Tuh banyak tuh buah-buahan, ini biji salak juga. Salak pondo menjadi porsil. Nah, ini juga pisang juga menjadi porsil. Kayaknya ini dulu sejarahnya kaum ratu atau kaum apa? Ini bambu-bambu gimana fosil juga Kang? Bukan. Nah, ini ada seperti gigi apa ini Kang? ya itu mah dapat nemu dari kali apa. Nah, ini seperti fosil ini nih apa? Jamur. Ini fosil jamur. Ini hasil tirakat di mana Kang? Ya, ini dari jati Perancis semua. Oh, jadi Perancis. Iya, semua. Nah, yang itu tongkat-tongkat ini gimana Kang? Nah, yang seperti ini ada batu apa Kang? nah, ini katanya batu celek. Waduh, Yang dinamakan keramat celek ada sini, pasangannya ada. oh ada. Ini dari penemuan jati Perancis juga. Oh, batu panek. Ini Ya. tongkat apa Kang? Nah, ini tongkat hasil karya seni. Oh, hasil karya seni. Terus Ya. yang itu ada Nah, ini fosil batu harimau. Nah, ini fosil banteng ya penemuan. Ini juga fosil kan gitu. Nah, ini seperti tekan bambu. Itu apa itu? Bambu petuk Nah, kata ini, gimana? iya, ini tekan. Oh, ini tekan. Ini Ya. asli apa? Itu asli. Oh, asli. Ya. Nah, saya menarik ini ada bunda Kan biar ketahuan logonya sama. Ratu Kidul. Nah, itu ada logo ini gimana ini maksudnya Kang? Ya, logo ini ceritanya begini, Mas. Waktu saya dulu lagi tahu umur 17 tahun. Saya kata kakek saya, Bapak Jatia, kakek saya itu katanya, "Nak, suatu saat kamu datang ke Gunung Sancang Buana." Nah, saya sampai ke sana tirakat di Gunung Sancang Buana 7 hari 7 malam. Nah, dapat wangsit lagi harus ke Bukit Gajah terakhir. Nah, di situ akhirnya saya tirakat juga 7 hari telanjang bulat. Nah, ketemu sama Dewi Samudra, terus Dewi Lanjar, terus Bunda Ratu. Jadi intinya yang saya temuin yang di alam semesta ini yaitu ratu semua. Nah, 4 ratu. Bunda Ratu Kidul itu pernah ngobrol? Ya, itu emang turunan dari darah Pejajaran. Pernah ngobrol? Cucunya, iya, dari Putra Munting Layar. Nah, akhirnya yang terakhir yang pemimpinnya itu Kanjeng Sunan Nabi Khidir. Yang jarinya ini tidak ada balungnya. Pas saya berjabat tangan dengan Nabi Khidir alaihissalam, kata dia, "Kok ini tidak ada balung?" Itu kayak kapas. Jadi ya alhamdulillah sampai nemuin, sampai saya menyukain bunda ini, sampai diberi logo 1. Itu nih, diberi sama Bunda Ratu Kidul sama Kang? bunda cenderamata katanya. Oh gitu. Itu di mana Kang waktu? Di Bukit Gajah. Oh, di Bukit Gajah. Betul. Nah, cara manggil Bunda Ratu di situ gimana Kang? Ya namanya tadinya pengen tahu, penasaran.
Namanya orang penasaran gimana sih ya. Waktu saya lagi suka lelaku, jejak-jejak kakek dulu amanat saya iniin kan gitu. Ternyata alhamdulillah sampai putri 4 ketemu. Nah, tadi ada menyan itu buat media manggil, coba bisa dihadirkan sebentar dialog sama sampean aja, nanti diomongin ke saya kan? Bisa kan? Biasanya suka masuk ke ibu. Oh gitu. Nabi Khidir atau Bunda. Jadi kalau saya mau komunikasi itu datang ke ibu saya. Masuk ngasih tahu ke saya. Nina ada ini. Cuman lewat media masuk ke ininya ibu saya. Bisa kan sekarang? Ya bilang aja memohon ke ibu saya. Mana ibu? Barangkali ibu saya ada. Ibunya mana? Mana ibunya? Mangga, ambil. Mo, Mimi mo. Mana ibu? Mo. Ini Mi. Ibu. Tuh yang suka kedatangan Duit Nabi Khidir. Saya mau Bunda, ketemu sama nih. Bunda Ratu Kidul. Mumpung sekalian Kang Mas mau ini. Nah, kan sahabat, sini. saya mau manggil Nyai Roro Kidul. Oh, berarti melalui ibu ya, Bu? Ya, yang Saya suka mau ketemu beliau. Gimana caranya, Bu? mau bicara sama Duit Nabi Monggo, Khidir, Ibu, Mi. gitu, Panggil Bu. sini, Miminya sini, Mi. Ya mudah-mudahan kan barangkali titip masjid parkir miskin terbukti, mumpung Kang Mas ini buat biar semua orang tahu. Saya sana. Saya di sini Mau. nggak apa-apa. Mau Saya siapa di sini. air termos di Kan, panas? saya di Ya sini. boleh Mas ini. Air termos kalau Nabi Khidir datang minta air panas diminum. Oh, jadi kalau Nabi Khidir datang itu minta air panas. Air panas. Langsung diminum nggak rasa. Mi, monggo Mi. Assalamualaikum Mi. Ya, assalamualaikum. Ini manggil Duit Nabi Khidir. Ini kebetulan ada cucumu Duit Nabi Khidir gitu. Ada yang interogasi. Mau ketemu. Mau pengen silaturahmi. Ini juga sama. Dulu kan bapaknya Kang Haji Mama kan masih sama abah saya masih deket. Barangkali sekarang dapat izin Allah ditemukan anak dengan anak, Iya. bapaknya dengan bapaknya. Barangkali dapat izin Allah, silakan nih di ini. Yang mau silaturahmi sama Uyut. Assalamualaikum Yud, Raden pengen silaturahmi baru Uyut, islawas terus pengen akon iki dunia aku priben Yud. Moga Uyut teka supaya masyarakat seluruh umat perlu saran-saran sing Uyut priben cara di dunia aku semengkenen. Musibah terus. Iya, moga-moga selamat, moga-moga tentrem. Dan anak haji mama, anak haji mama kenal karo anaknya abah, Nggih Yud. ya kenal karo anaknya abah. Ada bantrok sekian, alhamdulillah. Sekian bantrok nenek, ya, Yud, ya. Raden pengen uning, ini kan anak pengen peristiwa ngomong anak meteor pecah sanga apa jatuh-jatuh ini di Yud. Kalau pangapura bokat cucu Yud lancang apa Ya, bismillah. supaya diterang nang iki priben duniaku semakin mengkenen kuyut. Ya, ya. Agak tergoncang. Moga-moga aja. Kau tetap iman Islam. Jamin Yud. Moga-moga ya Pak Ustaz, kau tetap iman Islam. Moga-moga kabul nih Kang puasa. Amin. Ya yuk, ya anak Haji Mama. Nggih putrane. Iya, putra Haji Mama, aku akrab min abah Masaki. Kan, moga sih aman, pintar, bahagia. Ya Allah. Jadi Yud pengen sampai nang yang cucumu iki pengen pesen apa Yud? Beli jaluk apa-apa.
beli dalam apa-apa. Mintanya apa? Yang penting mah aman. Aman baik. Musibah yang terjadi di Indonesia kapan itu pergi ya? Masalah penyakit corona ku Yud. Ya, engkau gen pada bubar dan hilang, Nabi Khidir sendiri berbeda. hilang, hilang, Oh hilang. hilang. Cepet ya? Ya, yang Tuhan yang baik, kang kuat iman. Yud, iku asli penyakit corona aku apa gawe manusia apa oleh sing kuasa Yud? Yang kuasa, kang kuasa dulu, kang kuasa lagi coba. Oh, lagi nyoba umat manusia ya Yud. Iya, kami coba kang kuasa, khusus dicoba. Dan tetap iman Islam. Amin Yud, mudah-mudahan kang doainmu Yud. Ya, tetap pada sholat. Amin. Sholat. Iya. Iya. Sholat. Nggih. Menurut saya, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustad. Nggih. Siap. Nggih. Alhamdulillah. Permisi. Nggih, monggo terima kasih Bu Yud. Alhamdulillah. Awas, jangan kan. Awas. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang penting subur, makmur, sehat. Nggih, amin. Yud. Ya, ada Kang Elin yang Gusti Allah. Nggih. Ya, Pak Ustad. Nggih. Jadi Ya. panduan. Niki sarang sinten? Dewekan. Sinten namanya? Karena dipikir. Oh Nabi Khidir. Iya, sing laut. Oh sing laut. Sama siapa Nabi Khidir kesininya? Sendirian. Oh sendirian. Ada pesan apa buat saya? Yang itu mah Pak Ustad mah udah pintar. Udah. Pak Ustad mah udah tahu. Bah, enggak tahu. Udah tahu semua. Pak Ustad. Ya. Nah, mau tanya, pernah ketemu dengan Nyai Roro Kidul? Nyi Roro Kidul. Oh, nggak tahu itu mah. Oh, enggak tahu. Tahu, iya. Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Nggak tahu itu. Dewi Lanjar Iya, tuh. minta didoakan ya. Ya. Ini minta didoakan buat saya, buat semua, buat bangsa, Rakyat. biar bangsa ini semua sejahtera dan dijauhkan dari bara bencana. Iya. Matur suwun. Aja ya. Iya. Kita artis apa balik ya. Oh, nggih. Ya. Apa banget teh Yud? Nggih, waalaikumsalam. Wis akan balik kita. Nggih, Yud. Monggo Yud. Terima kasih Yud. Kita artis. Nggih. Kangen langsung. Nggih Yud. Ya Allah. Yud, apa ya Yud ya? Barokah supaya negara aman, Ya, aman. supaya rakyatnya subur maning Yud. Ya, Lautnya supaya aja muncelak Yud. ya. Melas. Pada eling wis kita ya. Nggih, amin Yud. Amin berapa Allah kata sampai wong pada eling. Wong pada lang eling. Matur suwun nggih. Matur suwun nggih. Ya, Pak Ustaz ya. Sahabat tadi sudah bincang-bincang, ternyata kalau mau komunikasi ini dengan ibunya, ini ibunya beliau lah bincang-bincang, dan tadi yang masuk adalah Nabi Khidir. Mau ada pesan buat umat katanya, agar semua jangan pernah tinggal sholat dan terus tanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat. Nanti kita lanjutin lagi. Nah, tentang Nyai Roro Kidul, kejawen sampean itu gimana mantra-mantranya itu, Kang? Gimana, Kang? Bisa disampaikan ke sahabat biar tahu, Kang. Ya namanya ilmu kejawen itu ilmu dulu. Ya namanya ilmu dulu itu seperti yang saya katakan sekarang kan gado-gado ya ilmu Cirebon. Jadi ada ilmu agama dari Islam ada, ya dicampur dengan ilmu dulu juga seperti Ciptoroso. Nah seperti saya ilmu dulu seperti popot kelima pancar itu melambangkan kita marakakan sedulur kang ora katon ku intiwe pepatah. Jadi kulaku sedurunge
parek bari sapa ngedoanang sapa. Jadi inti awak pula kiambek jaluk didoakan ning sedulurku. Seperti pula kudu ingat ning sedulur kandung kang ora katon. Wis jadi lungang ngendiku alhamdulillah selamat dunia akhirat. Tapi orang mikir wongku anak sedulur kang ora katon Bu. Sekian ada baris sedulur timbule pecah. Tapi kula parek sedulur alhamdulillah berkah. Nah, itu tadi sempat cerita masalah rantai babi. Itu di sini tuh gimana, Kang? Ceritanya Ya. gimana, Kang? Nih muka saya nih lihat ya. Saudara-saudara semua yang di manapun ada. Nih orang yang punya RB seperti saya nih. Muka saya dulu nggak begini. Karena saya memegang RB dari luar ini saya pakai RB di sini. Ternyata keringat ke muka saya sampai hancur, gatel. Makanya orang punya RB, tolonglah jangan dirawat. Tidak ada artinya. Buang aja yang jauh-jauh. Jadi kita intinya selalu dekat sama Allah aja. Ternyata benda-benda yang di luar itu ternyata ada efeknya, saudara-saudaraku. Jadi akhirnya merusak diri sendiri. Oh, jadi gitu ya. Dulu tahun berapa itu, Kang? Itu tahun waktu saya menemukan sekitar umur 14 tahun lagi berburu, mencari burung pakai senapan. Itu nemunya dari Kuningan. Nah, pas saya lagi berburu, ada burung saya tembak, jatuh. Tiba-tiba ada yang berjalan kayak ular. Tuh, burung yang nggak ada kok ada ular gitu. Jadi ular tuh hidup, jalan. Ternyata melingkar jalannya gitu muter. Saya aneh. Oh, itu ini benda apa? Kok ular? Kalau ular kan jalannya lurus. Kok ini jalannya gini muter gitu. Saya tuh aneh tuh. Saya ngambil sebuah kayu tongkat. Oh, berarti itu RB-nya dapat dari sana. Ya. Nah terus saya masukin sama kayu. Ternyata dia ngunci. Cep. Saya itu masuk. Nah waktu itu saya nggak ngerti. Disimpan di kamar dipaku cangkolin. Nggak tahu bahwa itu RB. Nah pas dengar orang pintar di mana-mana katanya RB itu berbentuk bulu. Terus saya tuh selalu mengaji kuping kan, orang cerita saya dengerin. Kok katanya RB bisa untuk kesaktian, bisa untuk kekuatan kan gitu. Bisa menarik uang kan gitu. Terus saya kan seolah-olah kok barangkali yang di rumah saya itu RB atau bukan. Berarti sekarang sudah dibuang nggak, Kang ya? Udah sampai sekarang beranak biak. Oh. Itu namanya kidipa dulu tuh. Saya tirakatin 3 hari di bawah balai tuh di bawah balai tempat tidur. Dulu kan pakainya kan bambu tempat tidur tuh. Nah ini saya di lowongan sini tidur 3 hari 3 malam gak makan. Sampai ibu juga kasihan lagi ngapain ya, jangan tirakat, jangan bisa diri. Saya pengen tahu benda apa. Ternyata ada datang kakek-kakek berwarna pakaian serba hitam. Nah gitu. Terus dia mengatakan nih yang benda itu saya. Nah, terus saya, kakek siapa namanya? Panggil aja saya, Dipa. Itu ada mata 41. Nah saya pas pakai itu, muka saya di cermin tidak ada bayangan. Samping tangan saya pun tidak ada bayangan, itu yang asli. Ditarik berapa meter pun tidak putus. Oh, jadi nggak usah pakai yang gitulah. Ya. Nah kata orang bisa narik uang, saya buktiin bener. Uang numpuk tapi jadinya uang nggak jelas. Ada masih tempel di tembok atau dibuang enggak? Waktu Nanti ada kan di tembok. Tuh bener, narik uang tapi nggak bisa ngunci. Waktu itu, makanya saya tempelin, hilang les-les saya lembar, kasih lem tempelin ke kaca buat ternyata mudah set. Aneh. Tadi udah bincang-bincang, Kang. Terima kasih atas waktunya. Dan ini ada semua menjadi arti bahwa saya sampai dalam perjalanan spiritualnya luar biasa lah. Nah, saya terakhir mau ngajak sampean untuk bersolat bareng, Kang. Ya. Ya amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kang, saya boleh makan pisangnya, Kang? Boleh. Sahabat, saya kalau neng pisang pengen pangan ya, pangan belah. Ini buat Nyai Roro Kidul dan buat saya biasanya, Kang? Siapa saja. Oh, siapa saja, berarti Yang buat saya hadir juga nggak kesini apa-apa. boleh. Buat saya nggak apa-apa ya. Jadi sahabat, saya sebelum closing makan pisang dulu lah. Kalah takut, kempong. Jadi begitu sahabat. Ini adalah beliau praktisi yang mana telah dikasih tongkat sama Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan ini adalah menjadi iktibar, menjadi contoh bahwasanya ilmu apapun semua adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan pernah takut santet, jangan pernah takut setan belek. Mari kita tanamkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, perbanyak sholawat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.